Damaskus ke Madinah itu sejauh atau sepanjang 1320 km dan dengan lebar sepur itu 1050. Dan jalur-jalurnya ini pembangunannya tidak dalam satu waktu, tetapi dibangun secara bertahap, dan demikian juga dengan pembukaannya juga dilakukan secara bertahap. Mulai dari Damaskus ke Deraa itu sepanjang 123 km itu dibuka pada tanggal 1 September 1903. Kemudian dari Deraa ke Zarqa itu sepanjang 80 km dibuka pada tanggal 1 September 1902. Kemudian dari Zarqa ke Quatrana sepanjang 124 km dibuka pada tanggal 1 September 1903. Kemudian dari Katrana ke Ma'an sepanjang 133 km itu dibuka pada tanggal 1 September 1904. Kemudian dari Ma'an ke Mudawaro ini perbatasan antara Arab Saudi dengan Yordania. Jadi jalur dari Ma'an ke Mudawaro itu sepanjang 113 km diresmikan pada tanggal 1 September 1905. Kemudian dari Mudawaro ke Tabuk itu sepanjang 120 km diresmikan pada tanggal 1 September 1906 atau dibuka pada tanggal 1 September 1906. Kemudian dari Tabuk ke Al-Ula sepanjang 288 km itu dibuka pada tanggal 1 September 1907. Dan yang terakhir dari Al-Ula menuju ke Madinah sepanjang 322 km itu dibuka pada tanggal 1 September 1908. Dan secara keseluruhan jalur Hejaz Railway ini dari Damaskus, Syria menuju ke Madinah, Arab Saudi sepanjang 1320 km itu diresmikan pada tanggal 1 September 1908. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan tadi dari stasiun Hadiah atau Hediah Station menuju ke arah Madinah, balik lagi ke arah Madinah. Dan tadi ada beberapa stasiun yang saya jumpai yang lokasinya di pinggir jalan. Setelah saya tanya driver di sini tadi, stasiun yang di pinggir jalan itu Istanbul Antar. Ini sudah kelihatan salah satu stasiun di pinggir jalan ini ya, itu Istanbul Antar, salah satu stasiun di pinggir jalan. Oke, saya akan mampir sebentar untuk melihat kondisi stasiun Istanbul Antar. Memang lokasinya berada di jalan menuju ke arah Madinah. Oke, ini saya turun dari mobil dan tadi saya tanya ini di daerah Antar dan kemungkinan stasiunnya itu Istanbul Antar. Bangunan stasiunnya itu ini bangunan stasiun. Kemudian ini bangunan barak
bangunan baraknya. Ya memang bekas-bekas dari stasiun Hejas Railway itu rata-rata sekarang sudah dipagar karena ini sudah didaftarkan sama pemerintah Arab Saudi itu sebagai UNESCO World Heritage. Memang cuacanya sangat panas sekali ya. Kurang lebih sekitar 40 sampai 43 derajat Celcius. Dan di depan ini tampaknya bekas trase dari jalur kereta api Hejas Railway. Ini adalah bekas trasenya. Ini bekas bangunan dari stasiun. Ya, ini dikunci rapat, tidak bisa diakses secara umum. Bekas bangunan stasiun Istanbul Antar. Dan di belakang bangunan Istanbul Antar terdapat sebuah bukit yang cukup unik. Saya nggak tahu ini bukit apa. Ini bekas bangunan stasiunnya, Istanbul Antar. Ini saya berjalan di bekas trase dari Hejas Railway. Jadi di belakang ini stasiun Istanbul Antar, kemudian di sana terdapat barak untuk militer ya. Jadi di setiap stasiun yang ada di Arab Saudi, stasiun yang dimiliki oleh Hejas Railway yang ada di Arab Saudi, itu selalu dilengkapi dengan pos pemantauan, pos pertahanan, dan barak. Jarak antar stasiun itu kurang lebih sekitar 15-20 km.
yang kebanyakan stasiun itu bukan untuk menurunkan atau menaikkan penumpang, tetapi lebih ke arah perawatan jalur kereta api, kemudian pertahanan militer dari pasukan Turki Ottoman yang memang memiliki tugas untuk menjaga aset-aset Hejaz Railway dan juga serangan-serangan dari baik dari Inggris, Prancis ataupun orang-orang Arab sendiri yang saat itu memang mengancam posisinya dari Sultan Abdul Hamid II yang memegang kekuasaan di wilayah Hejaz ini. Dan inilah bentuk dari barak stasiun di dekat stasiun Istanbul Antar. Dan ini trasenya ya, trase dari Hejaz Railway, dan batu-batunya pun ukurannya. Oke, ini saya di atas bekas trase dari Hejaz Railway di stasiun Istanbul Antar, dan saya harus ganti handphone karena handphone yang satunya kepanasan karena memang temperaturnya cukup tinggi ya. Ini saya ganti handphone, dan beginilah kondisi dari barak yang ada di stasiun Istanbul Antar. Mohon maaf, ini harus ganti handphone karena memang cuacanya sangat panas dan handphone ada notifikasi untuk mati secara otomatis. Dan ini kondisi barak di stasiun Istanbul Antar. Inilah kondisinya. Oh ya, sebagai tambahan lagi bahwa jarak stasiun antar stasiun di daerah Arab Saudi maupun di Hejaz Railway itu berkisar antara 15-20 km. Alasan yang lain adalah harus adanya ketersediaan sumber air, karena pada saat itu kebutuhan air untuk lokomotif memang cukup tinggi, sehingga dibuatlah stasiun-stasiun dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Lumayan cukup panas untuk mengeksplor bekas jalur-jalur dari Hejaz Railway, dan ini adalah bekas trase dari jalur Hejaz Railway. Kalau ke sana adalah ke arah stasiun Hadiah, kemudian ke arah sana ke stasiun Madinah. Ya Allah, memang lumayan panas, sekitar 43 derajat Celcius. Kurang tahu ya posisi atau bekas water torrentnya di sebelah mana, tapi bangunan yang masih tersisa ini adalah bekas stasiun yang di sana. Kemudian di sini adalah barak.
Lokasinya di pinggir jalan raya, ke arah sana ke stasiun Hadiah, ke sana ke arah Madinah. Oke, kita lanjut perjalanan berikutnya. Ini mobil taksi yang saya sewa, itu pun tidak bisa masuk ke dalam lokasi bekas dari Hejaz Railway yang ada di stasiun Istanbul Antar. Tadi berdasarkan informasi dari drivernya, di sinilah daerah, namanya daerah Antar, dan kemungkinan stasiunnya ini adalah stasiun Istanbul Antar.